Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Izatunisa, NIM 14076170024, Pendidikan IPSB 2017. Dalam memenuhi tugas mata kuliah ekopedagogik dalam membuat video pembelajaran mengenai isu lingkungan. Saya akan menjelaskan tentang isu lingkungan yang mencemari lingkungan, yaitu isu sampah plastik. Pada pertemuan kali ini, kita akan membahas mengenai permasalahan lingkungan hidup dan penanggulangannya. Sebelum itu, kita harus tahu dulu apa sih pengertian dari lingkungan hidup. Nah, sesuai dengan Undang-Undang Nomor 32 Pasal 1 Ayat 1, disebutkan bahwa pengertian lingkungan hidup adalah merupakan kesatuan ruang dengan semua benda, daya, keadaan, dan makhluk hidup, termasuk manusia dan perilakunya, yang mempengaruhi alam itu sendiri, kelangsungan kehidupan dan kesejahteraan manusia serta makhluk hidup lain. Di dalam lingkungan hidup terdapat bentuk-bentuk kerusakan lingkungan. Nah, bentuk-bentuk kerusakan lingkungan itu terbagi menjadi dua, yaitu kerusakan akibat alam dan kerusakan akibat aktivitas manusia. Pada kali ini kita akan fokus pada kerusakan lingkungan hidup akibat aktivitas manusia. Bentuk kerusakan lingkungan hidup yang dipengaruhi oleh aktivitas manusia salah satunya adalah pencemaran lingkungan. Nah, pencemaran ini terjadi karena masuknya bahan-bahan pencemar yang dapat mengganggu keseimbangan lingkungan. Salah satu penyebabnya adalah sampah plastik yang digunakan oleh manusia. Isu plastik pada saat ini tuh sangat dekat dengan masyarakat ya. Plastik yang selalu digunakan sehari-hari dapat menyebabkan kita menjadi ketergantungan pada keberadaannya. Nah, sayangnya 60% dari plastik yang ada di dunia merupakan plastik sekali pakai yang akan langsung dibuang ketika selesai dipakai. Nah, sampah-sampah tersebut pergi ke daerah perairan seperti sungai, danau, dan laut, khususnya di Indonesia. Nah, pengurangan plastik sekali pakai ini begitu penting karena di Indonesia sendiri pengelolaan sampah plastik masih tergolong rendah, serta tanggung jawab perusahaan terhadap sampah-sampah mereka masih minim. Nah, apa sih dampak dari plastik ini? Nah, plastik ini turut menyumbang emisi karbon ke udara dan bisa memperparah krisis iklim. Nah, lebih detailnya lagi nanti kita akan bahas pada slide berikutnya. Nah, selanjutnya kita mengetahui tingkat pencemaran sampah plastik di dunia. Di dalam kota-kota di dunia menghasilkan sampah plastik hingga 1,3 miliar ton setiap tahunnya. World Bank memperkirakan jumlah ini akan bertambah hingga 22 miliar ton pada tahun 2025. Bila di rata-rata, masyarakat Eropa Barat dan Amerika Utara menggunakan sekitar 100 kg plastik setiap tahun. Nah, sebagian besar dalam bentuk kemasan plastik ya. Sementara pada masyarakat Asia menggunakan 20 kg per orang. Sayangnya, 22% hingga 43% plastik yang digunakan di seluruh dunia berakhir di tempat pembuangan sampah atau TPS. Ruang dan biaya pembangunan TPS yang seharusnya bisa dimanfaatkan untuk hal lain terkuras untuk menumpuk sejumlah sampah plastik. Bagaimana dengan kondisi di Indonesia? Nah, dikutip dari indonesia.go.id, Badan Pusat Statistik menunjukkan bahwa sampah plastik di Indonesia mencapai 64 juta ton per tahun. Sebanyak 3,2 juta ton diantaranya merupakan sampah plastik yang dibuang ke laut. Nah, sementara itu kantong plastik yang terbuang ke lingkungan sebanyak 10 miliar. 10 miliar itu banyak ya. 10 miliar lembar per tahun atau sebanyak 85.000 ton kantong plastik. Nah, jumlah ini menempatkan Indonesia di urutan kedua sebagai negara dengan jumlah pencemaran
sampah plastik ke laut terbesar setelah Tiongkok. Nah, hal ini bukan urutan yang patut dibanggakan ya, karena sampah plastik mengancam berbagai aspek kehidupan, terutama kehidupan biota laut dan keseimbangan ekosistem di lautan. Nah, dikutip juga dari lingkunganhidup.com menyebutkan bahwa sampah di Jakarta mencapai 6.500 ton per hari dan 13% dari sampah tersebut adalah sampah plastik. Nah, di Bali angkanya mencapai 10,725 ribu ton per hari, sedangkan di Palembang angkanya naik tajam dari 700 ton per hari menjadi 1.200 ton per hari. Selain itu, ditambah lagi dengan jumlah impor sampah plastik dari negara-negara lain yang pada tahun 2018 saja mencapai 320.000 ton atau naik hingga 150% coba dari tahun sebelumnya. Nah, dampaknya tentu saja polusi di Indonesia akan semakin meningkat dan kualitas lingkungan hidup menjadi terancam. Nah, apa aja sih dampak dari sampah plastik ini? Selain tadi sudah saya singgung sedikit, selain ekosistem laut yang rusak akibat limbah plastik, sampah plastik juga berdampak pada beberapa hal. Itu yang pertama, bisa merusak rantai makanan. Nah, pencemaran plastik ini mempengaruhi plankton sebagai organisme terkecil di dunia. Ketika organisme terkecil terganggu, maka akan menyebabkan ketidakseimbangan untuk organisme lainnya. Nah, hewan yang lebih besar teracuni dan manusia juga kemungkinan mengonsumsi ikan yang tercemar polutan tersebut. Nah, yang kedua dapat membunuh hewannya. Data dari National Oceanographic dan Atmospheric Administration menyebutkan bahwa jutaan burung dan ikan serta 100.000 mamalia mati akibat sampah plastik yang tidak dikelola dengan baik. Nah, sampah plastik ini juga dapat merusak sistem hutan bakau yang penting bagi manusia dan merupakan habitat bagi ribuan spesies. Nah, selanjutnya juga sampah plastik dapat mencemari tanah dan air. Nah, ketika sampah plastik menggunung di tempat pembuangan sampah dan berinteraksi dengan air, akan terbentuknya bahan kimia berbahaya yang bisa meresap ke bawah tanah. Nah, keadaan ini akan menurunkan kualitas air. Kemudian, air tanah dan waduk menjadi rentan terhadap kebocoran racun dan aliran sampah plastik tersebut. Nah, selanjutnya juga dapat menyebabkan polusi udara gitu. Pembakaran sampah plastik di udara, khususnya di udara terbuka ya, menyebabkan udara tercemar karena pelepasan bahan kimia beracun ke udara. Nah, udara yang tercemar ini akan mempengaruhi kesehatan manusia dan hewan tentunya. Nah, selanjutnya itu juga akan menimbulkan masalah kesehatan bagi manusia. Nah, penggunaan zat adiktif kimia selama proses produksi plastik ini dapat menyebabkan gangguan endokrin. Tidak hanya itu, proses penyimpanan dan pembuangan plastik ini dikaitkan dengan sejumlah masalah kesehatan yang dapat mempengaruhi orang-orang di seluruh dunia. Nah, yang terakhir itu dampak dari sampah plastik itu salah satunya menguras biaya. Kenapa? Karena setiap tahun jutaan dolar dihabiskan untuk mengatasi dampak dari sampah plastik ini. Nah, puluhan hektar lahan dan biaya terkuras untuk membuat banyak tempat pembuangan sampah yang sebagian besar adalah sampah plastik. Di sisi lain, pemasukan negara juga menurun karena dibarengi dengan penurunan jumlah wisatawan yang berkunjung ke lokasi wisata alam yang penuh dengan sampah plastik. Nah, upaya apa aja sih yang bisa kita lakukan untuk mengatasi sampah plastik di rumah gitu? Walaupun sejumlah peraturan sudah ditetapkan dan gerakan diet kantong plastik itu sudah dilakukan, dan dibutuhkannya partisipasi lebih banyak orang untuk mengurangi dampak buruk dari sampah plastik ini bagi lingkungan dan juga bagi kita. Berikut ini solusi untuk mengurangi sampah plastik yang bisa kita lakukan di rumah ya. Yang pertama itu kita membawa tas belanja gitu. Agar tas belanja tidak tertinggal, apalagi jika mendadak harus belanja, sebaiknya
kita selalu menyiapkan sebuah tas belanja, tas lipat berbahan kain di tas gitu. Nah, yang kedua, memakai kemasan plastik yang dapat digunakan kembali. Nah, sediakan pula kita agar selalu membawa tempat minum untuk membeli minuman, kopi, atau es teh boba gitu. Ganti penggunaan sedotan plastik dengan sedotan stainless. Sebisa mungkin gunakan wadah plastik itu yang dapat digunakan kembali. Nah, ketika Anda harus membeli gorengan atau cemilan kesukaan kalian, nah, untuk wadah plastik yang digunakan, perhatikan nomor kode jenis plastik yang biasanya tertera pada bagian bawah wadah nih, seperti gambar ini. Pilihlah kemasan yang aman untuk digunakan kembali ya. Berikut detailnya ada gambar ini. Nah, jika kemasan plastik berlabel food grade atau BPA free, artinya wadah tersebut aman untuk menyimpan makanan dan minuman. Walaupun ada label microwave safe-nya, nah hindari memanaskan makanan menggunakan wadah plastik agar tidak terjadi kontaminasi zat kimianya ya. Nah, selanjutnya kita bisa memilah sampah plastik dan mendaur ulang sampah plastik tersebut. Nah, lebih jelasnya mari kita lihat video animasi berikut ini. Perhatikan baik-baik ya. Plastik. Plastik saat ini digunakan di seluruh dunia. Sifatnya yang ringan, kuat, dan murah menjadikan plastik dapat diolah menjadi berbagai macam hal. Per tahun 2015, penggunaan plastik di seluruh dunia mencapai 322 juta ton. Dan dari sekian banyaknya plastik yang digunakan, ada sekitar 43%-nya menjadi sampah. Perlu kita ketahui, sampah plastik membutuhkan waktu puluhan hingga ratusan tahun untuk dapat hancur dan terurai secara alami. Karena sifatnya yang sulit terurai, plastik yang terbuang ke tanah dapat menggantung resapnya air hujan. Akibatnya, membuat tanah menjadi kurang subur dan menyebabkan kematian bagi hewan purba seperti cacing, yang bermanfaat membantu menyuburkan tanah. Sampah plastik yang terbuang sembarangan dapat menghambat saluran pembuangan air. Ketika terjadi hujan, sampah plastik yang terbawa arus air masuk dan menyumbat saluran pembuangan, sehingga mengakibatkan banjir. Begitu pula dengan sampah plastik yang terbuang dan berakhir di lautan. Sampah plastik tersebut telah membunuh binatang laut seperti paus, lumba-lumba, kura-kura, dan bermacam jenis binatang laut yang lain. Hingga pada akhirnya lebih dari 1 juta binatang laut mati tiap tahunnya akibat makan sampah plastik. Dari bermacam permasalahan yang timbul akibat dari sampah plastik, kita harus bertanggung jawab dan lebih bijak dalam menggunakan plastik dengan cara pola hidup ramah lingkungan, membatasi penggunaan produk yang berhubungan dengan plastik. Hindari penggunaan kantong plastik pada saat berbelanja. Gunakan kantong kertas, kantong kain, atau kantong lainnya yang lebih ramah lingkungan. Gunakan botol minuman yang dapat diisi ulang, sehingga tidak perlu membeli air minum kemasan. Sediakan tempat sampah organik dan anorganik di rumah dan lingkungan sekitar kalian. Biasakan membuang sampah pada tempatnya sesuai dengan jenis sampah yang dibuang, sehingga sampah plastik yang dibuang dapat dengan mudah dipilah sesuai dengan jenisnya dan kemudian didaur ulang untuk diolah menjadi produk yang bermanfaat. Peduli sampah plastik berarti peduli terhadap lingkungan. Peduli terhadap lingkungan berarti peduli terhadap kehidupan kita dan kehidupan generasi kita di masa depan. Nah, setelah kita mempelajari materi tadi,
Mengapa saya mengambil isu plastik? Karena isu plastik bisa menjadi objek menarik dalam penerapan pembelajaran, khususnya pada mata pelajaran IPS ini. Nah, yang dapat mendorong masyarakat agar menjaga lingkungannya. Masyarakat diajak memahami dampak dari penggunaan sampah plastik. Sampah plastik yang menutup saluran air menjadi satu menyebabkan timbulnya banjir karena air menjadi tidak lancar. Nah, banjir akibat keteledoran manusia dalam memperlakukan sampah ini merupakan contoh dari bencana lingkungan yang hampir tiap tahun melanda kota-kota di Indonesia. Dan juga plastik turut menyumbang emisi karbon ke udara yang bisa memperparah krisis iklim pada saat ini. Nah, dengan permasalahan tersebut, masyarakat diberikan pemahaman bahwa penggunaan sampah plastik itu bisa mengakibatkan pencemaran lingkungan. Nah, sekian penjelasan dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.